Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Roy Kuliawan SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan anggota kelompok lainnya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran dalam pembaharuan pembelajaran IPS. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teddy Yudiansa dengan stambuk A321200082. Pemikiran dalam pembaharuan pembelajaran IPS. Dalam rangka pengembangan pembelajaran IPS atau memahami masalah pendidikan IPS dengan berpedoman pada landasan-landasan tersebut, seperti dikemukakan oleh Spria 2009, seseorang hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi seperti struktur, ide, fundamental, dan pertanyaan pokok atau yang disebut dengan mode of inquiry. Metode yang digunakan dan konsep-konsep di setiap disiplin ilmu. Di samping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial yang dihadapi. Perkenalkan, nama saya Anabella dengan stambuk A321200055. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak zaman John tahun 1859 sampai dengan tahun 1952, pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran telah menjadi obsesi, walaupun pada masa itu pemikirannya masih bersifat umum, namun cukup dijadikan pijakan bagi para pengikutnya. Inquiry merupakan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan oleh para pengembang kurikulum, khususnya di sekolah-sekolah Australia dan Amerika Serikat sebagai suatu pendekatan dalam proses belajar mengajar PIPS. Kenalkan, nama saya Askar, stambuk A321200050. Renis 1980 menjelaskan bahwa kompetensi dasar dalam ilmu pendidikan sosial hendaklah memiliki 4 sifat. Yang pertama, karakteristik bersifat esensial dan terbatas. Kemudian yang kedua, universal dalam kepentingan tugas-tugas kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bersifat generik dalam arti dalam diaplikasikan dan berbagai ranah kehidupan di mana individu melatih kewarganegaraannya. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, secara kontinu pada semua level pendidikan berbasis pada nilai-nilai tertinggi yang dijunjung tiap-tiap individu sebagai warga negara, dan merupakan nilai bagi masyarakat untuk melestarikan kebudayaan dan mengembangkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan stambuk A321200004. Bagaimana sih paradigma pendidikan IPS di Indonesia? Jadi, pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu, yang mana reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya akademis di Amerika Serikat, antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau yang disingkat dengan NCSS. Perkenalkan, nama saya Fahri Wansyah, stambuk A321-18103. Konsep IPS untuk pertama kali masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan PPSP IKIP, dan di Bandung dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan negara studi sosial sebagai mata kuliah pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi,
Indonesia, dan civic yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nimadi Kumbarawati, Stambuk A321200056. Upaya pembaruan Social Studies di Amerika Serikat. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, yang disebut dengan Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah rugby dalam bahasa Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri pada abad ke-18, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Latar belakang dimasukkannya Social Studies dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris, karena situasi dan kondisi yang menyebabkannya juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Perkenalkan, nama saya Husain, Stambuk A321200018. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat atau yang biasa disebut dengan negeri Paman Sam tersebut adalah negeri yang multiras. Artinya, negeri itu tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, barulah setelah berlangsung perang saudara antara negara bagian utara dan selatan atau yang biasa dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung pada tahun 1861 sampai dengan 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat sudah terlihat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Mengapa? Mulai terasa karena adanya kesulitan, karena adanya penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Sisi Amalia Putri, Stambuk A321200030. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara di bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Ren Mubarak, Stambuk A321200107. Upaya pembaruan Social Studies di Australia. Di Australia, Social Studies sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, lingkungan, sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fala Islami, Stambuk A321200060. Untuk mencapai tujuan yang kedua, pendekatan yang cukup fleksibel adalah dengan cara belajar inquiry. Pendekatan ini secara eksplisit ditegaskan di dalam dokumen atau framework. Setiap guru yang menggunakan pendekatan ini secara langsung akan menerapkan proses belajar mengajar aktif. Artinya, setiap siswa akan terlibat aktif dalam proses belajar di kelas.
Perkenalkan, nama saya Tessa Asriani Sartika Monsangi, nomor Stanbook A32120012. Upaya pembaruan pembelajaran IPS di Indonesia. Istilah ilmu pengetahuan sosial IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Misalnya kurikulum 1964 menggunakan istilah pendidikan kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar yang terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia, bahasa Indonesia dan civic, dan kelompok cipta yang terdiri atas sejarah. Saya Putri Weda Rahman dengan Stanbook A32120007. Pada tahun 1968 terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai akibat perubahan orientasi pendidikan. Mata pelajaran di sekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Nama saya Febrianto, Stanbook A32120047. Pada tahun 1975, lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisit istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS yang merupakan fusi perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Selain mata pelajaran IPS, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, ialah pendidik moral Pancasila dalam kurung PMP. Dalam kurikulum 1975, IPS termasuk kelompok pendidikan akademis, sedangkan PMP termasuk kelompok pendidikan umum. Namun IPS sebagai pendidikan akademis mempunyai misi menyampaikan nilai-nilai berdasarkan filsafat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, mata pelajaran IPS pun berfungsi dan mendukung tercapainya tujuan PMPM. Perkenalkan, nama saya Witra Handayani, Stanbook A32120038. Dari materi ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa setiap negara memiliki strategi pendekatan tersendiri untuk mengubah pemikiran dalam pembaruan IPS kepada masyarakat dan pelajar, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.